Perkasa. Saya mahasiswa aktif Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mengajarkan mata pelajaran kepada siswa kelas 9, yaitu Sistem Operasi Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas hari ini saya akan mengajarkan yaitu sistem operasi komputer. Pertama-tama, mari kita kenali apa itu perangkat keras pada komputer. Perangkat keras pada komputer adalah bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Perangkat keras ini bekerja sama untuk menjalankan program dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pengguna. Terus kita masuk pada jenis perangkat keras pada komputer. Yang pertama ada perangkat keras input. Yang pertama ada keyboard, digunakan untuk memasukkan teks dan angka. Yang kedua ada mouse, digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar. Yang ketiga ada touchpad, digunakan untuk menggerakkan kursor dan memilih objek di layar pada laptop. Yang keempat ada scanner, digunakan untuk mengubah dokumen fisik menjadi gambar digital. Yang kelima ada webcam, digunakan untuk menangkap gambar dan video secara real time. Yang keenam ada mikrofon, digunakan untuk merekam suara. Masuk pada yang kedua, yaitu perangkat keras output. Yang pertama ada monitor, digunakan untuk menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, dan video. Yang kedua ada printer, digunakan untuk mencetak dokumen dan dari gambar ke kertas. Yang ketiga ada speaker, digunakan untuk mengeluarkan suara seperti musik, efek suara, dan dialog. Yang keempat ada headset, digunakan untuk mendengarkan suara dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kelima ada proyektor, digunakan untuk memproyeksikan gambar dan video ke layar yang lebih besar. Yang ketiga ada perangkat keras penyimpanan, yaitu yang pertama ada hard disk drive, digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan harga yang relatif murah. Yang kedua ada solid state drive atau SSD, digunakan untuk menyimpan data dengan kecepatan yang lebih tinggi dan ketahanan yang lebih baik daripada HDD, tetapi dengan harga yang relatif mahal. Yang ketiga yaitu flash drive, digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang kecil dan mudah dibawa dalam kemana-mana. Yang keempat ada memory card, digunakan untuk menyimpan data pada kamera digital, smartphone, dan perangkat elektronik lainnya. Kita masuk pada manfaat perangkat keras komputer. Yang pertama yaitu dapat memproses informasi dan menyelesaikan tugas. Manfaat utama perangkat keras komputer adalah untuk memproses informasi dan menyelesaikan tugas. CPU, RAM, dan komponen pemrosesan lainnya bekerja sama untuk menjalankan program, melakukan perhitungan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pengguna. Yang kedua yaitu menyimpan data. Perangkat keras penyimpanan seperti HDD, SSD, flash drive memungkinkan pengguna untuk menyimpan data atau program mereka dengan aman. Data ini dapat berupa dokumen, foto, video, atau dalam bentuk file lainnya. Masuk pada jenis perangkat keras dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada CPU, Central Processing Unit. Otak komputer yang memproses instruksi dan melakukan perhitungan. Yang kedua ada RAM, Random Access Memory, yaitu menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Yang ketiga ada hard disk drive atau solid state drive, yaitu menyimpan data dan program secara permanen. Dan yang keempat yaitu ada monitor, menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, dan video. Baiklah, masuk pada jenis-jenis sistem operasi dan fungsinya. Yang pertama ada Microsoft Windows. Fungsi utama Windows yaitu mengelola sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Yang kedua yaitu menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Dan yang ketiga yaitu menjalankan program aplikasi Windows. Keempat, menghubungkan ke perangkat lain seperti printer dan scanner. Dan yang kelima dapat mengakses internet.
ada juga Linux. Di sini fungsi utama Linux yaitu mengelola sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Yang kedua, menyediakan antarmuka pengguna yang dapat disesuaikan. Yang ketiga, yaitu menjalankan program aplikasi Linux. Dan yang keempat, menghubungkan ke perangkat lain seperti printer dan scanner, sama seperti Microsoft Windows. Yang terakhir, ada jenis-jenis sistem operasi dan fungsinya. Ada juga Android. Fungsi utama Android yaitu mengelola sumber daya perangkat mobile seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Yang kedua yaitu menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Yang ketiga, menjalankan aplikasi Android. Dan yang keempat, menghubungkan ke perangkat lain seperti printer dan scanner. Yang kelima, juga dapat mengakses internet. Lalu kita masuk ke iOS, yaitu fungsi. Ada juga jenis-jenis sistem operasi dan fungsinya, yaitu Android. Fungsi utama Android yaitu mengelola sumber daya perangkat mobile seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Yang kedua yaitu menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Dan yang ketiga yaitu menjalankan aplikasi Android. Yang keempat, menghubungkan ke perangkat lain seperti printer dan scanner. Dan yang kelima yaitu dapat mengakses internet. Yang keempat ada iOS, yaitu fungsi utama iOS yaitu mengelola sumber daya perangkat mobile seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Yang kedua yaitu menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif. Yang ketiga, menjalankan aplikasi iOS. Dan yang keempat, menghubungkan ke perangkat lain seperti printer dan scanner. Yang kelima, dapat mengakses internet juga. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kelas hari ini. Sekian, saya mohon maaf. Sekian materi di kelas saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika anak-anak ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya, apa itu multitasking dalam konteks sistem operasi, Pak? Jadi, multitasking adalah kemampuan sistem operasi untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Dengan multitasking, komputer dapat beralih antara program-program yang berjalan tanpa memerlukan pengguna untuk menutup program yang lain. Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya menutup pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.